Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba ngecek untuk kotak budidaya lebah kita ya, dikarenakan tadi itu habis hujan gede banget ya, atau lebat banget, dan sambil ada anginnya itu tadi. Jadi untuk sekarang ini kita coba cek ya, apakah untuk kotak ini masih aman, tutup ada yang geser atau tidak ya. Dan nanti ini sekalian saya juga akan menjelaskan ya untuk mengenai steker atau setup ya, yaitu untuk menaruh dari kotak budidaya kita. Dikarenakan untuk kemarin itu ada saudara kita itu yang bertanya di kolom komentar, suruh untuk membahas dari mengenai seputar steker atau setup untuk menaruh dari kotak budidaya kita ya. Jadi nanti saya akan jelaskan juga, dan nanti saya juga akan jelaskan ya untuk jarak di setiap kotak itu harus berapa meter. Untuk idealnya itu dari kotak satu ke kotak yang satunya itu harus berapa meter untuk jaraknya. Nanti saya coba bahas juga, dan nanti saya juga akan bahas juga supaya untuk serangga ya, seperti dari semut atau mungkin cecak atau cicak gitu ya, supaya tidak masuk ke dalam kotak budidaya kita ya. Nanti saya coba bahas juga. Dan ini sekali lagi ya, karena sebenarnya ini masih gerimis ya, ini masih gerimis karena tadi memang baru hujan gede banget ya, dan ini baru reda, tapi ini agak sedikit gerimis. Tapi ya tidak masalah ya, saya coba bikin konten aja sekalian ngecek untuk kotak budidaya kita ya. Karena ini kemarin itu ya ada satu kotak budidaya kita itu yang terbang tutupnya itu ya, atau geser, dikarenakan untuk kemarin itu juga hujan sambil sama angin itu ya. Tapi untuk kotak ini masih aman itu, dan di sini juga aman ya. Dan di bawah itu juga aman ya, untuk tutup masih seperti yang saya pasangkan dulu itu ya, belum geser. Dan di sini juga aman semua ini. Dan di situ juga aman itu. Dan kalau untuk lebah yang ini tuh, ini yang kemarin kita pindah itu ya, yang dulunya itu di kotak jebakan, sekarang sudah saya pindah ke kotak untuk diternak ya. Jadi ini ada 2 lantai, dan untuk pintu juga 2 ini untuk bagian pintu ya, atas bawah. Tapi memang untuk saat ini itu masih berada di bagian atas ya, karena kita itu waktu itu ya, itu hanya naruhnya itu di atas dulu untuk lebahnya. Jadi ini belum turun ya. Nah, jadi langsung ya kita coba bahas ya untuk mengenai dari setup atau steker ya. Jadi kalau untuk steker itu sendiri ya, kalau kita ya, itu hanya menggunakan dari bahan bambu dan juga papan kayu ya, dan juga paku. Dan untuk di video yang sebelumnya itu juga sudah sempat kita bahas ya, atau saya videokan proses bikinnya itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sebenarnya kita bisa juga menggunakan dari pipa pralon itu ya, dan sambil kita taruh ember di bawahnya, terus kita kasih adukan semen ya, atau kita kasih sorcoran, itu juga bisa ya. Tapi memang untuk saat ini itu kita belum menggunakan dari metode itu ya. Kita hanya manfaatkan dari bahan yang ada ya, contoh dari seperti bambu dan juga papan kayu dan juga paku itu ya, bahannya hanya seperti itu. Kalau memang teman-teman mungkin ya mau membuat steker atau setup ini menggunakan dari pipa pralon, itu ya juga bisa banget ya, malah lebih awet dan tentunya lebih permanen ya. Jadi kalau untuk steker yang biasa kita gunakan itu ya, itu untuk tingginya itu sekitar 1 meteran ya. Kalau kita, kalau tidak 1 meter ya bisa juga 80 cm untuk tinggi dari stekernya atau setupnya itu ya. Dan itu kalau menggunakan bambu ya, kita tinggal pendam aja ke tanah, jadi seperti itu ya. Dan sedangkan kalau kita menggunakan dari ember, yaitu bisa disesuaikan aja untuk tingginya. Jadi kalau saran saya itu ya jangan terlalu tinggi ya, nanti malah kita susah pas memanen madunya, atau pas nanti kita mau ngecek ya. Kalau terlalu tinggi stekernya itu kan kita nanti kesusahan ya untuk mengeceknya. Jadi makanya disesuaikan aja. Jadi untuk tinggi itu tidak ada idealnya, tapi ya saran saya jangan terlalu tinggi ya, nanti malah teman-teman itu malah susah ya untuk memanen madunya atau ketika ingin mengontrolnya atau mengeceknya. Jadi makanya sekitar 1 meter atau 80 cm itu sudah cukup ya untuk tinggi dari stekernya atau setupnya. Nah, jadi seperti itu ya.
Dan ini langsung aja untuk jarak ya, ini jarak juga sangat penting sekali ya. Jadi kalau memang teman-teman itu membudidayakan lebah itu dengan jumlah yang banyak ya, dan di dalam satu lokasi itu memang mungkin banyak kotak budidaya ya, jadi untuk jarak ini juga sangat penting. Jadi usahakan ya untuk jarak dari satu kotak ini ya ke satu kotak yang lainnya itu untuk jarak minimalnya itu ya, idealnya itu sekitar 1 meter itu sudah cukup ya. Jadi untuk dari satu kotak yang ini misalkan, terus jarak dari kotak yang satunya lagi itu jaraknya sekitar 1 meter itu sudah cukup, dan idealnya ya kurang lebih seperti itu ya kalau kita. Jadi kalau jarak 1 meter itu sudah untuk lebah ini sudah mempunyai ruang ya, ketika lebah ini itu lagi pada keluar semua, atau bahasanya itu sirat ya. Jadi ketika untuk di satu kotak ini itu lagi sirat, terus untuk yang satu kotaknya lagi itu lagi sirat juga. Jadi nanti kalau terlalu dekat ya untuk jarak kotaknya itu juga lebah nanti ujung-ujungnya itu malah bertarung ya, dan saling gigit-gigitan dan juga saling menyengat satu sama lain ya kalau untuk jarak kotak itu terlalu dekat ya. Jadi kalau untuk jarak kotak itu ya sekitar 1 meteran aja itu sudah cukup banget ya, dari kotak satu ke kotak yang satunya. Nanti kita coba perlihatkan atau saya contohkan ya, supaya mungkin teman-teman juga bisa paham ya untuk jarak di kotak budidaya kita ini dari kotak satu ke kotak yang satunya itu berapa meter ya. Dan itu kalau untuk bagian jarak ya, karena ketika untuk jarak kotak dari kotak satu ke kotak yang satunya itu terlalu dekat, itu juga cukup rawan sekali ya. Kenapa saya bisa bilang rawan? Ya karena ketika untuk satu kotak ini misalkan ya, satu kotak ini itu sudah lama kita taruh di sini, terus kita ingin menaruh dari kotak yang baru kita dapat ya, atau habis bolang mungkin, atau habis mindah ya, terus kita taruh di tempat itu kalau untuk jarak di kotaknya itu terlalu dekat ya dari kotak yang sudah lama, biasanya untuk kotak yang baru itu akan kalah ya, akan kalah dengan koloni yang sudah lama menempati di tempat ini misalkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau jarak terlalu dekat juga sangat membahayakan juga ya. Jadi untuk jarak kalau lebih jauh ya itu juga lebih bagus. Contoh sekitar dari kotak satu ini ya, untuk jaraknya lagi ada kotak lagi itu sekitar 2 meter atau 1 meter itu sudah cukup ya, itu juga bagus. Jadi seperti itu untuk bagian jarak. Nah, jadi langsung ya kita coba bahas aja ini untuk karena kemarin ini juga saudara kita itu bertanya untuk mengenai dari supaya seperti serangga itu tidak masuk ke dalam kotak budidaya kita ya. Contoh dari semut dan juga kecoa ya, atau cicak itu dan lain semacamnya. Jadi supaya tidak masuk ke dalam kotak budidaya kita ya, itu gimana caranya. Nah, jadi langsung ya kita coba bahas untuk di video kali ini. Jadi ini meskipun gerimis tapi ya tidak masalah, kita sekalian pantau untuk kotak budidaya kita ya. Nah, jadi untuk hal yang pertama ya, kalau memang teman-teman itu membudidayakan dari lebah ini itu menggunakan dari steker atau setup, yaitu untuk bagian bawahnya itu ya, ketika kita ingin membuat stekernya itu dikasih ember ya. Dan untuk embernya itu ember yang agak tinggi, agak besar, terus kita kasih cor-coran ya untuk pemberatnya. Dan kita kasih cor-corannya itu hanya setengah ya, setengah embernya. Terus setelah itu kita bisa taruh ya, kita bisa taruh air di bagian atas embernya itu ya, di atas cor-corannya. Tujuannya itu supaya semut itu tidak bisa naik ya, tapi itu untuk semut ya. Sedangkan kalau untuk bagian seperti kecoa ya, atau cicak itu kan bisa lompat. Kalau untuk kecoa itu bisa terbang ya, dan itu agak susah ya. Tapi kalau semut itu sudah tidak bisa naik ya, kalau kita memang menggunakan dari steker, terus stekernya itu kita cor kasih ember di bawahnya, itu juga aman banget ya untuk semut tidak bisa naik ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya, untuk cara agar serangga itu tidak bisa naik ya ke dalam kotak budidaya kita, terutama itu dari semut ya. Kalau memang untuk dari kecoa itu sendiri atau cicak atau lain semacamnya itu ya, itu memang masih bisa naik kadang-kadang ya. Jadi ini tinggal pintar-pintarnya kita aja untuk memantau ya, atau untuk mengeceknya sekitar 1 minggu sekali, atau paling lama ya 1 bulan sekali ya, itu sudah paling lama ya. Tapi kalau kita memang sering banget ngeceknya itu kalau dari luar seperti ini, itu hampir tiap hari kita pasti pantau ya sebentar-sebentar ya, untuk memastikan kondisi kotak dan juga kondisi lebah ya. Jadi seperti itu. Dan semoga ini bisa menjawab ya untuk pertanyaan dari saudara kita itu kemarin yang bertanya di video yang sebelumnya itu ya. Jadi untuk di video kali ini kita bahas, jadi kurang lebihnya itu ya seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan di video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, dan jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf ya. Dan di sini saya juga mempunyai contohnya, jadi langsung kita perlihatkan untuk stekernya ini. Nah, dan di sini saya mempunyai contoh ya yang belum saya pasang untuk stekernya ini. Kebetulan ini bikin waktu kemarin, sudah ada 2 hari yang akan kita pasangkan di sebelah sini nanti ya. Jadi nanti untuk di satu lokasi ini kita akan tambah lagi untuk kotaknya, ada sekitar 3 kotak lagi.
Nah, jadi untuk steker kita ya, ini hanya menggunakan dari bambu sepertinya. Dan untuk atasnya kita menggunakan dari papan kayu. Dan tinggal ditoplos pakai paku di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk steker kita itu memang sangat mudah ya, dan sangat praktis tentunya. Cukup menggunakan dari bambu dan papan kayu seperti ini. Dan kalau kita membuat dari steker menggunakan dari pipa pralon, itu kan sebenarnya sama aja, ada lubangnya di bagian sini ya. Dan itu kita bisa kasih kayu dulu ya, kayu yang pas dengan ukuran lubang pipa pralonnya. Dan nanti baru kita tempelin untuk papan kayunya ini. Jadi sama aja untuk cara membuatnya. Dan untuk di video yang sebelumnya saya juga sudah sempat bahas itu. Jadi seperti ini untuk steker ya. Jadi ini untuk tinggi ada sekitar 1 meteran ya, untuk tingginya. Nah, jadi kita lanjut ya, kita coba cek itu ya. Jadi kalau untuk jarak di kotak budidaya kita ini itu sekitar 1 meteran ya, dari kotak yang ujung situ dan sampai kotak ini itu ada sekitar 1 meteran lebih ya. Dan ini sudah cukup banget ya untuk lebah ini itu mempunyai ruang masing-masing ya. Dan sebenarnya itu juga tidak nyasar ya untuk lebahnya, cuma kadang-kadang ada lebah yang baru kita dapat terus kita taruh di sini ya. Itu masih ada yang nyasar kembali ke kotaknya, itu ada yang nyasar ke kotak yang satunya. Dan itu malah biasanya bertarung itu ya, atau saling nyengat dan bisa mati juga itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti ini ya, dan ini semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan jika belum paham bisa tinggalkan aja di kolom komentar. Dan buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video saya berikutnya.